Nanti kita lihat bersama-sama bagaimana kita mengerjakan sebuah analisa. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contoh soal yang sebenarnya contoh soal ini ada di materi yang saya unggah sebelumnya. Nah, kali ini kita akan melihat secara lebih detail. Saya sudah menuliskan ya dengan menggunakan kertas biasa, kemudian saya scan dan saya unggah. Nah, kita akan lihat secara detail bagaimana penyelesaian dari permasalahan tentang analisa gerak dengan menggunakan utamanya hukum Newton yang pertama dan hukum Newton yang kedua. Nah, baik, yang saya share ini sudah terlihat PDF? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi kita awali dulu dengan contoh yang paling sederhana, yaitu kita contohkan di sini dengan kasus untuk menghitung gaya tegang tali. Ya, gaya tegang tali pada sebuah sistem yang diam dan bergerak. Oke, kita bisa gunakan ini untuk menganalisa misalkan sistem pada elevator atau lift atau pada pengangkat beban gitu ya, pengangkat beban misalkan untuk pengangkat beban yang berat bisa crane atau yang lain gitu ya. Nah, bagaimana kalau sedang diam, bagaimana kalau sedang bergerak, apakah berbeda nanti nilai tegangan talinya itu. Nah, baik, kita awali dengan sistem yang sedang diam ya, yang kita sebut sebagai statika gitu ya. Kita menganalisa benda yang diam ya. Di sini kita gambarkan sistem kita. Di sini adalah bidang ya, yang saya beri garis horizontal, kemudian saya beri saya arsir miring ini adalah bidang, tempat di mana benda tersebut digantungkan, tempat di mana tali ini menggantung ya, ini diikat dengan tali di sini. Kemudian di bagian bawah tali ini diberi beban ya, maka tentu saja karena di sini ada benda yang berada di atas permukaan bumi, maka tentu saja ada gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Nah, sebuah benda bermassa yang ditarik oleh gaya tarik bumi, ya, maka dia mempunyai berat, ya, berat atau biasanya disimbolkan dengan W. W ini adalah singkatan dari weight, berat. W ini persamaannya bisa dihitung dengan mengalihkan massa benda tersebut dengan percepatan gravitasi bumi. Ya, jadi massa benda M dikalikan dengan G. Seperti ini, G seperti ini. Ini adalah percepatan gravitasi bumi, nilainya adalah 9,81 meter per detik kuadrat, atau biasanya dalam perhitungan ya diberitahu nilainya. Biasanya lebih mudahnya dibulatkan menjadi 10 meter per detik kuadrat. Nah, kemudian karena benda ini digantung pada sebuah tali, maka di sini kita ada gaya yang disebut gaya tegang tali, yaitu gaya yang dialami oleh tali karena dia mendapatkan tarikan ya oleh suatu benda. Ya, arahnya kemana gaya tegang tali ini? Gaya tegang tali ini adalah arahnya berlawanan dengan arah tarikan benda. Karena kita sedang meninjau benda di bawah ini, dia menarik tali ini ke bawah, maka gaya tegang tali arahnya ke atas. Ya, jadi di dalam menganalisa gerak, maka yang perlu kita ketahui dulu, yang perlu kita lakukan dulu, pertama adalah
Oke, sebentar. Yang perlu kita lakukan dulu adalah menggambarkan gaya-gaya, ya, menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kayak apa saja yang ada pada benda tersebut. Ya, di sini yang ada gaya yang bekerja pada sistem ini, yang pertama adalah gaya berat, arahnya ke bawah, kemudian gaya tegang tali, arahnya ke atas. Oke, nah, pada kondisi benda ini diam, ya statis, maka di sini berlaku hukum Newton yang pertama, di mana persamaan hukum Newton yang pertama mengatakan total gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Ya, sigma F sama dengan 0. Oke, maka benda ini akan tetap dalam keadaan semula. Benda yang diam akan tetap diam. Merah ya. Oke. Ya, jadi kalian perlu ingat bahwa ketika kalian menemukan kasus statika, tidak ada gerak di situ, maka kalian gunakan hukum Newton yang pertama. Oke. Sigma F sama dengan 0. Nah, F-nya apa saja di sini? F-nya di sini ada T, kemudian ada W. Dalam kasus statika, kalau ada dua gaya yang berlawanan arah, ya maka kita bisa memilih salah satu arah bernilai positif dan arah yang lain bernilai negatif. Nah, misalkan dalam contoh ini saya memilih T ini bernilai positif dan W itu bernilai negatif. Sehingga total gaya itu adalah T dikurangi dengan W sama dengan 0, tetap ya, di ruas kanan tetap sama dengan 0. Nah, karena di sini W bernilai negatif, maka W ini bisa saya pindahkan ke ruas kanan agar dia bernilai positif. Sehingga saya peroleh persamaan T sama dengan W. T ini adalah gaya tegang tali, W ini adalah gaya berat, gitu ya. Sehingga T sama dengan M kali G. Nah, dalam kasus benda yang digantung dan dalam keadaan diam, maka gaya tegang tali gaya tegang tali pada sistem tersebut itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi. Ya, ini untuk kasus statika. Nah, kemudian bagaimana jika benda atau misalkan lift yang digantung atau benda yang digantung pada crane itu bergerak? Ya, bergerak ke atas atau ke bawah. Ya, apakah berbeda nanti nilai tegangan talinya? Nah, kita akan lihat di sini. Oke, misalkan kita mulai dulu dari benda yang bergerak ke atas. Oke, dalam kasus benda yang bergerak ke atas seperti ini, ya, sama dengan yang sebelumnya, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi di fisika itu selain kita bisa menghitung, itu kita juga bisa diharapkan bisa berimajinasi, kemudian juga bisa menggambar. Jadi ini memang benar-benar kemampuan seorang saintis itu juga tidak hanya berhitung gitu ya, tapi dia juga bisa menggambar. Termasuk kalian nanti sarjana teknik, di situ ada kalian diminta untuk menggambar juga. Ya, diminta untuk bisa menggambar teknik. Nah, itu kan juga ada seninya juga kan. Jadi tidak hanya monoton hitung-hitungan saja. Oke. Baik, kembali lagi ke sini. Benda digantung, ya, benda bermassa M digantung. Ya, kemudian benda ini kita gambarkan gaya yang bekerja pada benda ini. Di sini ada W yang arahnya ke bawah dan T yang arahnya ke atas, sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian ternyata benda ini, sistem ini, dia bergerak ke atas. Benda ini ditarik ke atas, ya, dengan percepatan sebesar A. Oke.
Nah, maka kita karena bendanya bergerak ya, maka kita gunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Oke, di ruas kanan ini M kali A ya. Kalau tadi untuk benda yang diam sigma F sama dengan 0, untuk benda yang bergerak sigma F sama dengan M kali A. Oke, kemudian nah sigma F ini adalah total gaya. Gaya apa saja yang bekerja di sini? Oke, nah di sini kita perlu hati-hati untuk menentukan nilai dari gaya tersebut, apakah positif atau negatif. Nah, gaya yang bernilai positif itu adalah gaya yang searah dengan arah percepatan. Jadi kalau di sini geraknya arahnya ke atas, percepatannya arahnya ke atas, maka gaya yang arahnya ke atas dia bernilai positif, dan gaya yang berlawanan dengan arah gerak itu bernilai negatif. Berarti T-nya positif, W-nya negatif. Sehingga di sini saya tulis T min W sama dengan M kali A. Atau T min W-nya kita ganti dengan massa dikalikan percepatan gravitasi sama dengan M kali A. Atau T sama dengan M kali A. Ini saya pindah ke ruas kanan jadi positif plus M kali G, atau bisa saya ringkas persamaannya menjadi T sama dengan M kali A plus G. Kalau seperti ini, maka ini A plus G ini saya tambahkan dulu, saya jumlahkan dulu, kemudian saya kalikan dengan M. Itu ya. Atau bisa diuraikan seperti ini, bisa saja M kali A ditambah dengan M kali G. Ini hanya untuk meringkas persamaan yang ada di atas ini. Sehingga kita dapatkan nilai T sama dengan M kali A plus G. Oke, jadi kita bisa lihat, kita bisa bandingkan. Ya, untuk benda yang diam, tadi kita dapatkan nilai T sama dengan M kali G. Untuk benda yang bergerak ke atas, kita dapatkan nilai tegangan tali adalah M kali A plus G. A plus G ini tentu lebih besar daripada G, ya kan? Jadi karena bendanya bergerak dengan percepatan tertentu, tentu nilai percepatannya ini tidak sama dengan 0, ya, maka ini lebih besar nilainya A plus G dibandingkan dengan G saja. Sehingga nilai T-nya ini lebih besar daripada pada saat benda diam. Pada saat benda ditarik ke atas, nilai T-nya lebih besar daripada pada saat benda diam. Itu ya. Oke, jadi kita bisa hitung itu. Semakin besar A, maka nilai tegangan talinya semakin besar. Ya, jadi kalau ada benda yang ditarik ke atas dengan kecepatan yang tinggi, ditarik cepat gitu ya, semakin cepat tarikannya, maka di situ gaya tegang tali yang dibutuhkan itu juga semakin tinggi. Maka tali yang digunakan harus semakin kuat. Ya, kalau kalian pernah tahu elevator lift, itu ada yang dia bisa bergerak dengan apa namanya, dengan lambat, atau dia ada yang bergerak dengan cepat gitu ya. Nah, untuk elevator atau lift yang bergerak dengan cepat, ya maka dia tentu butuh gaya tegang tali yang lebih besar daripada elevator atau lift yang bergerak dengan lambat, karena nilai A-nya ini berbeda, itu ya. Ya, jadi talinya harus lebih kuat untuk lift-lift yang dia gerak naik ke atasnya lebih cepat. Oke. Kemudian untuk benda yang bergerak ke bawah. Nah, ini hampir sama dengan benda yang bergerak ke atas. Analisanya kita gunakan hukum Newton yang kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Kemudian di sini F apa yang dia searah dengan percepatan, karena geraknya ke bawah, maka dia searah dengan arah gaya berat, ya W, sehingga nilai W-nya positif, dan dia berlawanan arah dengan arah gaya tegang tali, sehingga nilai T-nya negatif, W min T, ya W min T sama dengan M kali A. Ya, M kali G, ya W ini adalah M kali G dikurangi T sama dengan M kali A. M kali G saya bawa ke ruas kanan, ini min T, di ruas kiri min T sama dengan M kali A dikurangi dengan M kali G.
Nah, kedua ruas ini saya kalikan dengan min 1. Sehingga ini dikalikan min 1 jadi positif, min T. M kali A dikalikan min 1 jadi negatif, min MA, min MG dikalikan min 1 jadi positif, plus MG. Ya. Sehingga T sama dengan MG min MA. Atau kita bisa ringkas T sama dengan M dikalikan dengan G min A. Jadi untuk benda yang bergerak ke bawah, ya, benda yang diikat, ya, yang digantung kemudian dia bergerak ke bawah, maka gaya tegang talinya ini lebih kecil, ya, dibandingkan dengan gaya tegang tali untuk benda yang diam dan juga benda yang bergerak ke atas. Kalau sampean pernah ngangsu air, ya, ngangsu air dari sumur itu pakai katrol, ya, itu ketika bandingkan ketika menarik ke atas gitu, ya, kemudian ketika kita menjatuhkan itu bendanya ke bawah, itu maka di situ terasa bahwa ketika menarik ke atas itu selalu lebih berat, ya, terasa lebih berat, lebih besar gaya yang kita perlukan untuk menarik benda tersebut ke atas. Gitu. Oke, ini adalah beberapa contoh sederhana untuk analisa gerak, ya, dalam kasus benda yang diam dan benda yang bergerak untuk satu jenis benda. Ya, ini masih satu benda. Ya, jadi biasanya ini yang paling sederhana itu seperti ini, satu benda. Nanti kalau ada beberapa benda, maka nanti kita harus analisis untuk masing-masing benda, baru kemudian kita gabungkan dari analisis yang kita lakukan. Oke, dari sini silahkan kalau ada pertanyaan, ini materinya ada di Bebas Umpo, jadi tidak usah dicatat, nanti bisa diunduh di Bebas Umpo. Baik, monggo kalau ada pertanyaan. Belum kita lanjutkan. Mungkin belum ada. Belum ada, oke. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke analisis yang berikutnya. Nah, ini kita analisis untuk gerak horizontal, tadi gerak vertikal, ya, gerak ke atas dan ke bawah, sekarang gerak horizontal. Nah, ini analisanya dilakukan untuk 3 buah benda, ya, misalkan seperti ini, dia diletakkan pada bidang yang licin, ya, ini bidang, katakan ini bidangnya lurus gitu, ya, kemudian bidang ini adalah bidang licin, sehingga tidak ada gesekan antar permukaan benda dengan permukaan bidang. Oke. Kemudian di sini ada 3 benda yang diikat dengan tali. Oke, ini adalah contoh sederhana. Kalau misalkan kalian nanti kaitannya dengan misalkan ada 3 buah kereta kemudian diikat, atau 2 buah kendaraan diikat dan seterusnya. Oke. Nah, massa benda antara 3 benda ini berbeda-beda. Di sini ada M1 paling kiri, kemudian M2 yang di tengah, dan M3 yang paling kanan. Nah, M1 ini massanya paling kecil, yaitu 12 kg. Kemudian M2 ini 24 kg, M3 ini 31 kg. Oke. Nah, kemudian ketiga benda ini yang diikat oleh tali ini ditarik, ya, dengan gaya sebesar 65 Newton. Gaya sebesar 65 Newton. Maka yang ditanyakan berapa nilai A atau percepatan dari gerak ketiga benda ini. Oke. Nah,
antara M1 dan M2 ini ada tali. Nah, sehingga karena di sini ada tali, maka di sini ada gaya tegang tali. Ya, karena talinya kan ditarik ke sana, ke kanan sana. Ya. Kemudian antara M2 dan M3 ini juga ada tali. Nah, maka di sini ada gaya tegang tali. Nah, antara M1 dan M2 gaya tegang talinya kita beri nama T1. Nah, gaya tegang tali antara M2 dan M3 ini kita beri nama T2. Kemudian gaya tegang tali yang ditarik itu kita beri nama T3. Setelah T3, di sebelah kanannya T3. Oke, di sebelah kanannya M3, maaf, benda M3. Nah, karena di sini ada 3 buah benda, maka untuk melakukan analisa, ini kita tinjau satu per satu. Nah, kita bisa mulai dari di sini M1, benda 1. Benda 1. Nah, karena benda ini bergerak, ya, dengan percepatan sebesar A, maka kita gunakan hukum Newton yang kedua. Ya, jadi yang pertama, ketika mau menganalisa sebuah sistem, maka yang pertama adalah kita harus tahu apakah benda tersebut diam atau bergerak pada arah tertentu. Kalau dia bergerak, maka kita gunakan hukum Newton yang kedua. Kalau dia diam, maka kita gunakan hukum Newton yang pertama. Oke. Pada benda 1, kalau kita melihat benda 1, ya, karena benda 1 ini bergerak tertarik ke sana, ya kan, maka kita gunakan hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M kali A. M-nya apa? Di sini M-nya adalah M1. Ya. A-nya ya A, karena semuanya bergerak sama, ya kan, ditarik oleh tali, maka dia percepatannya sama tentu saja. Hingga di sini MA adalah M1 dikalikan dengan A. Nah, kemudian gaya apa saja yang bekerja di sini? Karena dia licin, tidak ada gaya gesekan, ya kan? Maka yang ada adalah gaya tegang tali. Gaya tegang tali arahnya kemana? Arahnya ke kanan, ya kan? Jadi gaya tegang tali arahnya ke kanan, karena bendanya di kiri, kan? Ya, bendanya di kiri, dia nahan benda ini, sehingga dia, gaya tegang talinya arahnya berlawanan dengan arah tarikan, meskipun dia ditarik, ya secara real dia ditarik ke kanan, karena kita sedang meninjau benda yang ada di sebelah kiri, ya di sini ada tegangan tali karena ada benda ini, kan, ya, jadi dia seolah-olah ditarik ke kiri, sehingga di sini ada gaya tegang tali yang arahnya ke kanan. Kalau di sini nggak ada benda ini, maka ya tidak ada gaya tegang tali, ya kan. Oke. Itu karena kita menggambarkan gaya ini tergantung dari mana kita meninjau, ya. Nanti kita akan lihat arah T1 nanti akan berubah kalau yang kita tinjau itu bendanya berbeda. Oke. Jadi sigma F sama dengan M kali A, ya. Kemudian di sini F-nya tidak lain adalah T1, arahnya searah dengan arah gerak benda, sama dengan M1 dikalikan dengan A. M1 tadi adalah 12 kg, sehingga T1 sama dengan 12 kali A. A di sini adalah percepatan benda. Oke. Sampai di sini untuk benda pertama. Kemudian untuk benda yang kedua, ya. Benda yang kedua ini tadi, kalau kita meninjau M2, maka di sini kita akan mendapatkan benda yang kedua ini bergerak juga, ya, sehingga berlaku hukum Newton yang kedua juga, sigma F sama dengan M kali A. Kemudian gaya apa saja yang bekerja? Di sini di sebelah kiri ini ada T1, di sebelah kanan ada T2. Nah, T1-nya M1 dan T1-nya M2 ini berbeda. Kalau T1-nya M1 arahnya ke kanan, T1-nya M2 arahnya ke kiri. Kenapa arahnya ke kiri? Ya, karena kita sedang meninjau benda M2. Oke. Jadi anggapannya di sini ada tali ini tegang, ya, karena ada benda M2. Ya, sehingga T1-nya M2 ini arahnya ke
ke kiri. Oke, kemudian T2-nya M2 ini arahnya ke kanan. Kenapa arahnya ke kanan? Ya, karena T2 ini ada karena ada benda M2. Karena kita sedang meninjau benda M2. Oke, itu ya. Nah, kemudian di sini gaya apa yang searah dengan arah gerak? Tidak lain adalah gaya T2. Gaya apa yang berlawanan? Gaya T1. Sehingga T2 bernilai positif, T1 bernilai negatif. Sehingga di sini T2 min T1 sama dengan M2 dikalikan dengan A. T2 min T1, T1 tadi adalah 12A, ya, ini kita masukkan sini, T2 min 12A sama dengan M2 adalah 24 kg, 24 dikalikan dengan A. Sehingga ini kita bawa ke ruas kanan, ini jadi positif, sehingga T2 sama dengan 24 ditambah 12 sama dengan 36A. Itu ya. Ya, sampai di sini untuk benda 2. Kemudian untuk benda 3. Oke. Nah, untuk benda 3, ini benda 3 bergerak juga gitu ya. Di benda 3 tadi kita lihat ada T3, ada T2. Ya. Karena kita sedang meninjau benda 3, M3, maka tadi T3 arahnya ke kanan karena dia talinya di sebelah kanan. Kemudian T2 ini arahnya ke kiri. Oke, T3 tadi adalah sebesar tarikan, gaya tarik, yaitu sebesar 65 Newton. Oke. Sehingga di sini sigma F sama dengan M kali A, yang searah dengan arah geraknya adalah T3, T3 yang berlawan arah adalah T2, T2 min T2 sama dengan M3 dikalikan dengan A. T3 tidak lain adalah 65 Newton dikurangi dengan T2, T2 tadi adalah 36A dimasukkan sini, sama dengan M3 itu adalah 31A. Sehingga kita dapatkan di sini 65 dikurangi 36A sama dengan 31A. Ini kita bawa ke ruas kanan jadi positif, sehingga 65 sama dengan 31 ditambah dengan 36A sama dengan 67A. Hingga A sama dengan 65 dibagi dengan 67 sama dengan 0,97. Satuannya apa? Satuannya adalah meter per detik kuadrat. Ya, kalau A-nya ketemu, maka kita bisa mencari nilai T1 dan T2. Tinggal kita masukkan ke persamaan ini yang kita dapatkan tadi. T1 adalah 12A, T2 adalah 36A. Berarti 12 kalikan dengan 0,97, T2-nya adalah 36 kalikan dengan 0,97. Oke. Ya, ini untuk contoh yang kedua. Ya, untuk sistem dengan tiga buah benda yang kita tinjau. Ya. Kalau bagaimana kalau misalkan di sini hanya ada 2 benda, ya maka kita hanya meninjau dua benda tersebut. Kalau ada 4 atau 5 benda, ya kita tinjau masing-masing benda. Ada 4 benda atau 5 benda. Ya, tergantung kasus yang diberikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum dilanjutkan lagi. Ini masih contoh sederhana. Setelah ini mungkin agak rumit karena kita akan mengkombinasikan beberapa gaya, termasuk nanti akan menggunakan sudut-sudut tertentu. Oke. Kita akan menguraikan gaya terhadap komponen gaya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Atau sudah dimengerti mungkin? Sudah dipahami? Belum Pak, masih memahami Pak. Oke, yang mana yang belum dipahami? Silahkan bertanya. Bagian mana? Untuk itu Pak, yang tinjauan benda M3. Yang tadi kan yang bawah Pak, yang 65 kurangi 36A sama dengan 31A. Oke. Oke. Yeah.
Selanjutnya 65 sama dengan 67A. Untuk 67A tadi dapatnya dari ini 36A ini kan negatif tandanya di ruas kiri. Ya. Ya, ini kalau dibawa ke ruas kanan kan jadi positif. Ya. Jadi ya ini difahami kan? Maksudnya operasi-operasi seperti ini. Ya, jadi kalau ada apa namanya bilangan itu dia berpindah ruas, maka dia berganti tanda. Positif. Ya, kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Karena di sini 36A ini negatif, maka kalau kita pindah ruaskan ke kanan, maka dia jadi plus 36A. Jadi di ruas kanan ini menjadi 31A plus 36A. 31 tambah 36, 67A. Ya. Ya, gimana? Bisa dipahami? Ya. Oke. Kalau untuk menggambar gaya bisa ya? Gambar istilahnya benda bebas lah. Free body diagram. Gambar diagram benda bebas seperti ini. Ya, kalau kalian menganalisa apa namanya gaya-gaya yang bekerja pada benda itu juga harus tentu bisa menggambar diagram benda bebas. Artinya di situ ada benda, kemudian dia terkena gaya tarik atau gaya dorong, arahnya kemana, nah itu harus bisa digambarkan. Kemudian bagaimana mencari total gaya dari situ, itu akan lebih memudahkan. Kalau tidak digambar tentu akan sulit ya, ini nggak bisa diawang ini. Kalau kita punya soal seperti ini, gimana cara mencari M1, M2, M3, gimana mencari T1, T2, dan A, percepatannya nggak bisa diawang. Harus dicari satu per satu, digambar. Ini arah gayanya kemana, di M1 ini arah gayanya kemana, di M2 ini arah gayanya kemana, di benda 3, M3 ini arah gayanya kemana saja, gayanya apa saja. Itu harus seperti itu. Begini Pak, ada pertanyaan lagi, kalau bendanya itu berkedudukan bukan rata seperti itu Pak, bukan, tapi ada kemiringan 45 derajat. Cara menghitungnya bagaimana lagi? Atau sama seperti ini atau beda? Ya, berbeda. Nanti akan kita lihat di contoh berikutnya. Oke Pak, terima kasih. Itu ada kombinasi ya. Ya. Okay. Soalnya kan kemiringan Pak. Iya, terima kasih. Ada. Nah, ini tadi kan benda licin ya. Kalau misalkan di sini ada gaya gesek, maka ini juga akan berbeda ya. Tidak hanya simple ini. Ya, di sini ada gaya gesek. Kalau dia digerakkan arahnya ke kanan, dia bergerak arahnya ke kanan, maka akan ada gaya gesek arahnya ke kiri untuk masing-masing benda. Ya, kalau misalkan dia bukan benda licin atau tidak ada gesekan. Ini untuk yang licin ini bendanya saja atau lantai sama bendanya? Benda dan lantai tentu saja, benda dan lantai. Benda dan lantai. Tapi kalau keduanya tidak licin itu berarti berbeda lagi untuk menghitungnya. Iya. Kalau tidak licin alias ada gaya gesekan, ada gaya gesek, itu berbeda lagi. Artinya di sini tidak, misalkan kita lihat benda satu ya, M1. Ini nanti tidak hanya F-nya tidak hanya T1, tetapi juga ada F gesek, gaya gesek. Berarti T1 min F, ya kan? Di sini di ruas kiri. Ini kelihatan ya yang saya tunjukkan ini. T1 min F. Nah, T1 min F sama dengan M1 kali H. Nah, gaya gesek nyarinya dari mana? Nyarinya dari gaya normal dikalikan dengan koefisien gesek. Gaya normal itu gaya yang tegak lurus ke atas. Gaya tegak lurus bidang ya. Jadi kalau di sini bidang datar, maka dia arahnya vertikal ke atas. Kalau bidang miring ya nanti tegak lurus bidang miring. Gaya normal. Nah, nyarinya gaya normal nilainya berapa? Nah, itu nanti kita cari dengan
gerak vertikal. Nah, ke arah vertikal ini ada gerak nggak? Atau diam bendanya ke arah vertikal? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada. Maka pakai hukum Newton yang pertama. Pertama, benda diam. Ya, sigma F sama dengan 0. Ya, berarti ke arah vertikal nanti sigma F sama dengan 0. F-nya apa saja? F-nya adalah di sini ada gaya normal N dikurangi dengan W. W-nya arahnya ke bawah. Karena ini bendanya kan ada di permukaan bumi, maka dia punya berat. Punya gaya berat di bawah. Ya, sehingga N dikurangi dengan W sama dengan 0. Sehingga N sama dengan W. Ya, jadi yang ke atas itu adalah N, kemudian yang ke bawah itu W. Baik, saya gambarkan coba. Bisa nggak ya? Ini papan tulis. Sebentar. Bisa diedit. Ini ya, edit. Bisa. Oke, ini contoh saja. Ini bisa. Oke, misalkan ini benda. Ini sini adalah N. Maaf kalau enggak. Ini adalah W. Ya. Nah, untuk gaya yang vertikal ini sigma. Oh, sorry. F sama dengan 0. Nah, F-nya apa saja? F-nya adalah N min W. Ya, N, min W ya sama dengan 0. Atau N sama dengan W. Ya. Kemudian, karena N sama dengan W, W itu adalah M kali G. MG, ya. Nah, sehingga nanti gaya geseknya, karena dia bergerak, maka pakai mu K. Ya, F gesek itu sama dengan mu K kalikan dengan N. Itu ya. Ya, jadi nanti ini tidak hanya T1, tetapi T1 min F. Oh, sorry. Ini cara nulis F. Ya, F plus T1. Min F plus T1. Atau T1 min F sama dengan M1A. Enggak, ini T1 min M kali G kalikan dengan mu K ya, sama dengan 12A. Ya, M kali G kan sudah jelas nilainya. M itu adalah massa, G itu adalah percepatan gravitasi. Massa benda kan sudah ada. Dikalikan dengan percepatan gravitasi 9,81 meter per detik kuadrat atau 10 meter per detik kuadrat. Dikalikan dengan mu K. Baik, nanti kita akan lihat di contoh kasus berikutnya untuk benda miring.
untuk bidang miring, benda yang terletak pada bidang miring. Angel ternyata. Oke, itu free kan nggak ada ini ya. Baik, ada yang pertanyaan lagi, silakan. Belum kita lanjutkan. Itu saja. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kombinasi gaya pada bidang miring. Nah, ini kita beri contoh untuk dua buah benda. Ya, karena dua buah benda nanti kita akan analisis untuk masing-masing benda. Ya, kita lakukan analisa untuk masing-masing benda. Nah, sehingga dua benda ini kita bagi menjadi dua bagian. Ada bagian 1, katakan di sebelah kiri ini adalah bagian 1, sebelah kanan ini adalah bagian 2. Kita diminta untuk mencari nilai A dan T, misalkan seperti itu. Ya, jadi di sini ada dua buah balok. Balok yang 1 ini terletak pada bidang miring. Ya, kemiringannya adalah 30 derajat terhadap bidang datar. Ya, kemiringannya 30 derajat. Kemudian benda ini terletak pada bidang miring. Di sini bidang miringnya tidak licin, tidak sangat licin, sehingga di sini ada gaya gesek, gitu ya. Kemudian dia dihubungkan dengan tali oleh benda yang digantung, gitu ya. Benda yang digantung ini dia beratnya 50 Newton. Ya, sedangkan untuk benda yang terletak pada bidang miring tadi beratnya adalah 300 Newton. Oke. Nah, baik, kita mulai analisa ya dari dua buah benda ini ya, untuk mencari nilai A dan nilai T. Nah, kita awali dulu dari benda yang pertama. Benda, kita hanya fokus pada benda yang pertama, yaitu benda yang terletak pada bidang miring. Oke. Nah, benda yang terletak pada bidang miring ini, dia punya massa. Nah, karena dia punya massa, maka tentu dia punya berat, ya kan? Dia punya berat. Nah, beratnya arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Ya, selalu arahnya ke bawah, ke arah pusat bumi. Ya, meskipun dia berada pada bidang miring, dia arahnya tidak mengikuti arah bidang miring ini, tidak tegak lurus bidang miring, tapi arahnya selalu ke bawah sini. Ya, ini beratnya W1, nilainya adalah 300 Newton. Oke, kemudian nilai G-nya ini diberikan di soal 10 meter per detik kuadrat. Kemudian nilai koefisien gesek kinetiknya adalah 0,1. Nah, kemudian karena bendanya terletak pada bidang, maka akan ada gaya normal, yaitu gaya yang tegak lurus bidang. Arahnya ke sana ya, tegak lurus bidang. Oke. Arahnya bukan vertikal, tetapi tegak lurus bidang. Perlu diingat, gaya normal selalu tegak lurus bidang. Kemudian, karena permukaan benda dan bidang ini tidak licin sempurna, maka di sini ada gaya gesek. Ya, gaya gesek arahnya kemana? Arahnya berlawanan arah dengan arah gerak benda. Oke. Nah, gerak bendanya ini arahnya ke sana. Jadi ini arahnya menggelincir turun ke bawah, yang benda M1. Oke, arahnya ke kiri. Nah, sehingga arah gaya gesek itu adalah ke atas, ke kanan atas, ya kan? Oke, ke sini.
Ya, arah gaya gesek perlu diingat selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya tegang tali. Ada gaya tegang tali. Gaya tegang tali arahnya kemana? Arahnya gaya tegang tali adalah berlawanan arah dengan benda yang sedang kita lihat. Kalau kita sedang melihat benda M1 bergerak ke sana, ya kan? Gaya talinya ada di sebelah kanan, maka gaya tegang tali arahnya ke kanan. Bendanya ada di sebelah kiri, talinya di sebelah kanannya benda, maka gaya tegang talinya arahnya ke kanan. Karena kita sedang meninjau benda M1. Oke, itu ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian dari sini kita akan meninjau. Yang pertama adalah di bagian satu ini ada komponen gaya ya pada arah yang tegak lurus bidang miring. Ya, ini bidang miringnya. Kemudian ada gaya-gaya, komponen gaya yang tegak lurus bidang miring yang nanti akan kita analisa. Nah, komponen gaya yang tegak lurus bidang miring ini ketika dijumlahkan karena tidak ada gerak ya ke arah tegak lurus bidang miring, maka kita pakai hukum Newton yang pertama. Ya, sigma F sama dengan 0. Nah, komponen apa saja? Komponen gaya apa saja yang ada di sini? Di sini ada gaya normal N. Ya. Katakan sigma F sama dengan 0. Ya. Gaya yang pertama yang kita tuliskan ke searah atas misalkan kita anggap sebagai bernilai positif, maka ke arah bawah ini nanti kita anggap bernilai negatif. N yang ke atas, tegak lurus ke atas, ini bernilai positif N. Kemudian yang tegak lurus ke bawah yang berlawanan arah dengan N itu apa? Yang berlawanan arah dengan N adalah ini W1 cos 30 derajat. Ya, jadi W1 ini ke arah sana. Karena kalau ke arah sana kita tidak bisa gunakan untuk analisa, maka ini kita proyeksikan ya. Jadi W1 itu harus diproyeksikan ke arah tegak lurus bidang yang arahnya berlawanan dengan arah N. Oke. Nah, di sini sudutnya 30, ya kan? Sini sudutnya 30. Kemudian ini adalah bentuk segitiga siku. Di sini 30, di sini 90, maka di sini berapa? Di sini 60 derajat, ya kan? Segitiga itu kalau dijumlahkan sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga di sini 30 ya, maka di sini sudutnya adalah 60 derajat. 180 dikurangi 120 sama dengan 60 derajat. Oke. Kemudian ini adalah sudut 90 derajat terhadap bidang ini kan? Ya enggak? Ya. Kalau di sini 90 derajat ya. Ya, garis yang putus-putus arahnya ke bawah ini yang saya tulis W1 cos 30 derajat ini ya, ini adalah 90 derajat terhadap bidang miring yang tadi, yang tempat bendanya diletakkan ini. Sedangkan di sini sudah 60 derajat, maka sisanya agar 90, sisanya adalah 30 derajat. Sehingga sudut kecil ini, sudut antara W1 dengan proyeksinya yang tegak lurus bidang miring, ini adalah 30 derajat. Oke, sehingga di sini nilai proyeksinya ini besarnya adalah W1 cos 30 derajat. Oke. Ya, ini harus difahami ya. Ini agak detail dan butuh kejelian untuk menghitung ini. Ya, sehingga untuk komponen untuk komponen tegak lurus bidang miring, bukan vertikal ini salah, maaf. Arah tegak lurus bidang miring di mana tidak ada gerak statika, maka di situ sigma F sama dengan 0. Komponen gayanya adalah N dikurangi dengan W1 cos 30 derajat, sehingga N sama dengan W1 cos 30 derajat. Cos 30 derajat kita hitung 0,87
kemudian dikalikan dengan W1 300, kita dapatkan nilai 259,81 Newton. Oke. Ya, jadi nilai N-nya ini adalah 259,81 Newton. Nah, N ini nanti kita gunakan untuk apa? N ini nanti kita gunakan untuk mencari gaya gesek. Gitu ya. Oke, kita sudah selesai untuk arah tegak lurus bidang. Kemudian yang searah dengan bidang. Oke, di sini ada gaya apa saja? Ada gaya tegang tali, ada gaya gesek, yang kedua-duanya berlawanan arah dengan arah percepatan benda, sehingga nilainya negatif, ya kan? Kemudian ada proyeksi gaya berat ya pada bidang miring ya. Jadi proyeksi gaya berat pada bidang miring. Oke. Kita tahu di sini tadi sudutnya berapa? Sudutnya 60 derajat. Ya, di sini 30, 90, sini 60 derajat. Nah, sehingga proyeksi W1 pada bidang miring ini tidak lain adalah W1 cos 60 derajat. Jadi di sini ini adalah gaya dengan besar W1 cos 60 derajat. Atau bisa juga kalau kita hitung dari sini tadi ya, kita hitung dari sudut ini bisa W1 sin 30 derajat. Tapi lebih mudah kita hitung dari sudut yang sini aja. Jadi W1 cos 60 derajat. Sehingga komponen gaya yang searah dengan percepatan yang nilainya positif itu adalah W1 cos 60 derajat. Kemudian yang berlawanan arah dengan arah gerak benda, arah percepatan, itu adalah F, gaya gesek nilainya negatif, kemudian T yang nilainya negatif. Karena di situ ada gerak, maka ruas kanannya adalah M kali A. M-nya adalah M1, karena kita sedang meninjau benda 1. M1 itu tidak lain adalah 30 kg, karena kita gunakan G-nya adalah 10 meter per detik kuadrat, dan tadi didapatkan nilai W1-nya 300 Newton, sehingga M1-nya adalah 300 dibagi dengan 10, sama dengan 30 kg. Oke, didapatkan nilai di situ 30 kg kalikan A. Oke, W1 adalah 300 Newton, dikalikan dengan cos 60 derajat adalah setengah, berarti 300 kali setengah 150 gitu ya. Kemudian F gaya gesek itu tidak lain adalah gaya normal dikalikan dengan mu K, koefisien gesek, atau mu K dikalikan dengan gaya normal, sama saja. Ya, ini 259,81 Newton dikalikan dengan koefisien gesek tadi adalah 0,1 dikalikan dengan 0,1 dikurangi dengan T, T-nya masih belum diketahui, sama dengan 30A di ruas kanan. Ini kita jumlahkan, kita 150 dikurangi dengan ini 259,81 kali 0,1 sama dengan 25,981. Ya, jadi 150 dikurangi dengan 25,981 atau dikurangi dengan 26 gitu ya, kalau kita bulatkan itu sama dengan 124 dikurangi dengan T sama dengan 30A. Ini persamaan yang pertama. Ini disimpan dulu persamaan yang pertama. Kemudian ini tadi sudah selesai ya untuk benda yang pertama. Kemudian kita lihat benda yang kedua, M2. Oke. Nah, di M2 ini kita hanya menganalisa yang gerak vertikal aja ya. Yang gerak horizontal ini tidak kita analisa karena di sini tidak ada gerak, kemudian juga tidak ada gaya yang bekerja secara horizontal, maka kita hanya analisa untuk gaya-gaya yang ke arah vertikal, baik yang ke atas maupun ke bawah. Oke, bendanya bergeraknya kemana? Bendanya bergeraknya ke sana, ke bawah. Kalau ini berarti yang di bagian sini bendanya bergerak ke atas, ya kan? Oke. Karena bendanya bergerak, maka kita gunakan hukum Newton yang kedua. Sigma F sama dengan M kali A. M-nya adalah M2. Sigma F sama dengan M2 dikalikan dengan A. Oke, ketemu F yang nilainya positif itu adalah T, ya kan? Karena dia searah dengan arah gerak benda.
F yang nilainya negatif adalah W2 karena dia berlawanan arah dengan arah gerak benda. Oke, sehingga simpel saja di sini T min W2 sama dengan M2 dikalikan dengan A. Ya, tadi alasannya tahu ya, T bernilai positif karena dia searah dengan arah gerak, W2 bernilai negatif karena dia berlawanan arah dengan arah gerak benda. Sehingga T dikurangi dengan W2 tadi 50 sama dengan M2 adalah 5 kalikan dengan A. T min 50 sama dengan 5A. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 ini kita bisa tuliskan seperti ini kan, sama saja kan. Ini 124-nya nilainya positif, T-nya nilai negatif di ruas kiri. Oke. Saya tulis min T plus 124. Ini kan sama dengan 124 min T. Ya, saya tulis min T plus 124 sama dengan 30A. Persamaan 2, T min 50 sama dengan 5A. Oke. Kemudian dua persamaan ini saya jumlahkan. Ya. Min T ditambah T. Ya, min suku-sukunya yang sama dijumlahkan. Min T plus T berapa? 0, ya kan? Min T plus T sama dengan 0. Kemudian ini berarti 124 plus min 50. Berarti kan 124 dikurangi 50 sama dengan 74. Oke, di ruas kanan 30A plus 5A sama dengan 35A. Oke. Nah, dari sini kan ketemu nilai A-nya ya kan? A sama dengan 74 dibagi 35 sama dengan 2,1 meter per detik kuadrat. Nah, begitu A ketemu, maka kita bisa mencari nilai T. Berapa besarnya T? T dimasukkan saja ke persamaan 1 atau 2. Kita pilih, katakan di sini persamaan 2. T min 50 sama dengan 5A. Jadi ini ya, ini saya bawa ke sini. T min 50 sama dengan 5A. Sehingga T sama dengan 5A plus 50. 50 ini saya bawa ke ruas kanan, jadi berubah tanda jadi positif. Ya, 5 kali A, A-nya adalah 2,1 tadi, meter per detik kuadrat. 5 kali 2,1 ditambah dengan 50, ketemu nilainya T sama dengan 60,5 Newton. Itu. Jadi, dari sini tadi, kita bisa menemukan berapa besar percepatan, nilai percepatan, dan juga berapa gaya tegang tali yang bekerja pada sistem ini. Oke, gitu ya. Jadi kita analisa setiap bagian ya. Kalau di situ ada 2 buah benda ya berarti satu persatu. Jadi ada dua kali analisa. Nah, mungkin satu analisa itu bisa untuk dibagi jadi vertikal horizontal atau yang tegak lurus atau yang searah. Kemudian baru digabungkan gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, mungkin silakan. Saya Pak, untuk Miyuka sendiri itu kan apa sudah bilangan tetap ya 0,1 itu Pak ya. Terus untuk yang kedua, untuk W cos yang ke atas sama ke bawah apa sama nilainya Pak? Atau bisa diganti sin apa gimana gitu Pak? Untuk kedepannya itu soal aja gitu Pak. Oke. Untuk Miyuka itu biasanya didapatkan nilainya sudah diberikan ya, atau bisa juga kita disuruh mencari. Oke, biasanya didapatkan dari eksperimen ya, sebenarnya itu adalah nilai eksperimen. Jadi dia bisa dicari, juga bisa kalau nanti kalian praktikum di semester 2 fisika teknik, nanti insya Allah akan ada salah satunya mencari nilai koefisien gesek kinetik, gitu ya. Bisa didapatkan dari eksperimen. Dan di dalam soal itu biasanya diberikan nilainya. Oke. Kemudian yang nilai cos W1 cos ini ya ini tergantung kondisinya Mas, dan kemudian cara analisa kita ya, Jadi
di sini saya memilih untuk menggunakan apa namanya sudut yang apa ya yang berada di sebelah garis miring ya. Ya, jadi gaya yang bekerja, gaya aslinya itu adalah bidang miring biasanya. Kita gambarkan sebagai bidang miringnya. Kemudian kalau kita mau mencari gaya-gaya yang lain, ya yang sesuai keinginan kita, maka itu adalah bisa saja dia di apa namanya bidang yang bersebelahan atau yang berhadapan dengan sudut. Ya, ya. Jadi di sini saya pilih yang cos. Kenapa? Karena ini yang bersebelahan. Bisa saja saya menggunakan sudut yang di sini. Kalau saya menggunakan sudut yang di sini, ini nanti akan berbeda. Ya, ini nanti akan menjadi sin. Kalau saya mau cari di sini. Oke. Ya, saya bisa jadi kalau saya gunakan sudut yang di sini 60 derajat, maka komponennya akan jadinya ini. Panjangnya sama dengan panjangnya ini. Tidak lain adalah W1 sin 60 derajat. Oke. Nah, tetapi kalau saya menggunakan sudut yang di sini, ya, maka saya gunakan ini cos. Ya, karena cos ini kita lihat ini garisnya itu ada di sebelah sudut yang sedang kita tinjau, ya kan? Di sini sudutnya di sini kan? Ini garisnya ini ada di sebelah sudutnya antara bidang miring dengan garis yang di sini. Apa namanya? Gayanya. Kemudian yang di sini juga sama. Oke. Yang di sini bisa cos, bisa sin. Nah, kalau sin, maka nanti yang kita gunakan sudutnya yang mana? Sudutnya yang 30 derajat ini. Tetapi, ya ini kalau sin kan berarti di sini, di hadapan 30 derajat ini kan, yang di sini kan. Ini kan sama dengan yang di sini panjangnya. Nah, tetapi kalau kita gunakan yang sudut yang 60 derajat, maka di sini, karena dia ada di sebelah sudut yang sedang kita tinjau, kita lihat di sini, maka di sini cos. Itu saja sih sebenarnya. Tergantung suka-suka kita, enggak masalah ini ya. Yang penting betul apakah kita gunakan sin atau cos, sudut mana yang kita pilih. Tergantung dari sudut mana yang kita pilih. Oke. Oke, itu. Gimana Mas Sunarto? Ya, sedikit memahami Pak. Berarti kalau kita ngambilnya sudut yang cos, berarti kita paling enggak sebelah kanan gitu aja Pak ya, untuk apa pengertian saya loh ini Pak. Gimana Pak? Sudut cos itu kan ya sudut yang bersebelahan ya. Jadi kalau garis proyeksinya itu bersebelahan dengan apa namanya sudut yang sedang kita tinjau itu ya. Misalkan, oke saya gambarkan di sini aja. Misalkan saya punya segitiga siku-siku. Oh, sorry, ini jelek ini gambarnya. Oke, sebentar. Soalnya ada tool yang enak ini. Sendok. Oh, sorry, bukan ini. Oke. Oke. Kita misalkan meninjau sudut yang di sini ya. Ini adalah sudutnya. Nah, ini garis A. Oh, enggak, ya gambar A. Ini adalah garis B. Ini adalah garis C. Oke. Nah, C ini bidang miring, ini selalu
garis gaya yang asli gitu ya. Oke. Kemudian garis gaya yang kita pilih ini ya, karena ini tidak sesuai dengan apa namanya arah gaya yang kita kehendaki. Kalau ini kita gunakan W1 tanpa kita apa namanya proyeksikan, maka di sini tentu tidak bisa digunakan untuk mencari nilai n gitu ya. Termasuk juga tidak bisa digunakan untuk mencari nilai W1 yang ke arah sana, yang searah dengan garis miring ini. Oke. Nah, kalau sudutnya ada di sini, ya, maka garis yang bersebelahan dengan sudut, ya, yang satunya kan garis miring, berarti garis yang tadi aslinya kan, garis apa namanya, gaya aslinya. Nah, kalau kita mau mencari garis yang ada di sebelahnya sini, sebelahnya sudut ini, maka kita gunakan cos. Kalau kita ingin mencari garis yang ada di hadapan sudut, ini sudutnya menghadap ke sana kan, berarti yang B ini, maka kita Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini. Garis miringnya adalah W1, yang C-nya adalah W1. Kemudian A-nya adalah W1 cos 30. Sudutnya ada di sini. Berarti W1 yang garis ini adalah garis yang berhadapan dengan sudut ini kan? Yang bersebelahan, sorry. Sudutnya di sini, sebelahnya ini garis ini. Garis yang kita inginkan, tegak lurus bidang. Di sini, maka kita gunakan W1 cos 30. Oke. Kemudian garis yang di sini, ini adalah garis B kan, yang di sini. Ini nilainya adalah W1 sin 30 derajat. Yang di sini panjangnya adalah W1 sin 30 derajat. Tidak lain adalah garis ini. Garis gaya yang di sini, proyeksi gaya yang di sini. Oke. Ini bisa juga kita hitung nilainya dengan W1 sin 30 derajat. Kalau kita gunakan sudut yang ada di sini. Kalau kita gunakan sudut yang ada di sini, ya, ini 30, di sini 90, di sini 60. Kita gunakan sudut yang ada di sini, maka di sini kan menjadi sebelahnya kan, ini garis miringnya, ini sebelahnya sudut. Sehingga di sini, karena di sini nilainya 60 derajat, maka di sini W1 cos 60 derajat, karena dia ada di sebelahnya sudut. Kalau dia ada di hadapannya sudut di sini, pakai sin, ya kan? Ini W1 sin 60 derajat. Yang di sini. Ini juga bisa kita tuliskan, ini W1 sin 60 derajat, kalau kita pakai sudut yang di sebelah sini. Itu ya, Mas Sunarto ya? Iya, Pak. Iya. Baik, ada yang lain silakan. Kalau ada pertanyaan. Baik, insya Allah minggu depan saya berikan latihan soal. Nanti silakan dicoba kerjakan. Insya Allah nanti tetap pengulangan videonya Pak kan, karena kan beberapa mahasiswa sambil bekerja Pak, jadi belum bisa fokus 100%. Oh iya. Insya Allah bisa dapat di konsul Pak. Oke, tidak masalah Mas. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Baik, itu tadi contoh-contoh penerapan hukum Newton untuk analisa gerak. Oke, silakan, Mas Imam. Oh, tanya soal tadi Pak, absensi. Kalau kita masuk ke langsung bebas saya. Bebas umroh itu sama itu ya. Sama. Yang di bebas umroh sama. Oke. Iya, Pak. Bisa Oke, yang lain? Baik. Kalau sudah ada pertanyaan lagi, saya kira untuk hari ini cukup itu dulu. Nanti silakan dipelajari kembali. Insya Allah minggu depan kalian saya berikan tugas untuk bisa mencoba mengerjakan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa difahami dengan baik.
Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup ya. Iya, Pak. Lemu. Pak, terima kasih, Pak. Oi, alhamdulillah. Sahur, 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 sahur. Lah metu kabeh. Iya iki lho, beneran. Loh, Pak Imam ning ndi? Loh. Karo ngopi-ngopi kene. Lho, piye ta? Ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi ngono lho. Sen angel iki. Malah metu. Ndi kopine ndi kopine? Yo rahasia orang eneng. Urung gawe. Nah, entek. Ayo metu. Ada nih Pak Rijal. No? Dicek agamane sih, Mas. Ono tugas po enggak ngono. Yang minggu lalu apa nek tugas?